Aduh, udah sore, mau buka puasa lagi. Adikku gimana ya? Aku telepon aja deh. Ada telepon nih. Halo, Halo, Al, kamu di mana? aku lagi di jalan. Udah sore nih. Kenapa? Ayo buruan pulang. Aku tunggu ya. Iya, habis ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riyandi Nugrahanto dan adik saya Rival Ditya Yudhistira. kembali lagi bersama dalam bincang coronavirus. Ya, kebetulan malam ini saya dapat tugas dan teman-teman sekalian. Ya, tugas saya dari dosen saya tuh untuk membuat tugas tentang sosialisasi dan sekiranya perubahan paradigma lah supaya tidak menganggap sesuatu ya seorang yang apa namanya yang terkena virus corona bisa berbahaya. Tapi kita perlu tahu dulu asal mula dan bagaimana penyebarannya dan sebagainya tentang virus corona seperti ini. Langsung kita mulai dari awal virus corona. Dan virus corona ini yang menurut sumber saya baca, virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan virus ini termasuk jenis virus baru dalam coronavirus yang bisa menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga dewasa, termasuk ibu-ibu hamil bisa loh. Jadi COVID-19 ini menginfeksi sistem pernafasan seperti itu. Pada banyak kasus virus ini hanya bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Jadi virus corona ini sangat berbahaya sekali, Al. Jadi bisa menyerang ke saluran pernafasan seperti itu. Namun, ada gejala-gejala sebelum seseorang itu terinfeksi virus corona. Seperti apa itu? Menurut sumber yang saya kutip, secara umum ada 3 gejala seseorang ditandai terjangkit virus corona, yaitu yang pertama demam. Jika seseorang demam dan suhu tubuhnya mulai mencapai 38 derajat, itu sudah zona bahaya itu. Dan nomor 2, batuk kering. Nomor 3, sesak napas. Namun, ada gejala lain yang bisa muncul seseorang itu terjangkit virus corona yang jarang diketahui oleh seseorang, yaitu diare. Dan kedua, sakit kepala. Dan ketiga, konjungtivitis. Dan keempat, hilangnya kemampuan mengecap dan mencium bebauan. Dan nomor 5, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari bahkan sampai 2 minggu setelah penderita tersebut terpapar virus corona. Lalu, kapan harus kita ke dokter? Kita harus ke dokter setelah kita mengalami gejala-gejala yang kita sebutkan tadi di atas. Wah, cukup berbahaya dan lama sekali Al untuk mengetahui suatu ketika kita semuanya kena COVID-19 ya Al ya. Ya, cukup berbahaya dan makanya kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap stay at home. Dan jangan lupa kita memakai masker dan membawa hand sanitizer kalau kemana-mana. Ya, kalau bisa kita jangan keluar rumah kalau kecuali ada keperluan yang sangat penting sekali. Seperti itu ya Al Betul. ya. Tapi soal ini tuh ya ada banyak sih, ada yang berita soal masyarakat yang udah sembuh ya karena virus corona udah sembuh dan mereka tuh yang udah sembuh udah keluar dari rumah sakit dia tangkap masyarakatnya, masyarakat malah takut gitu Al, bukannya mensupport atau ya gimana setidaknya biar ya yang sembuh itu bisa beraktivitas kembali. Ya tentunya kita sebagai warga masyarakat yang baik ya kita benar mensupport beliau yang sembuh dari coronavirus itu biar tidak minder dalam bergaul. Ya, betul sekali. Jika tetangga kita atau bahkan saudara kita sendiri terkena virus corona, ya kita harus mensupportnya karena kemungkinan sembuh pun besar.
Jika kita sudah terjangkit lalu sembuh, kita akan membentuk imun dalam tubuh kita. Dan ya kemungkinan terjangkit lagi kecil sih. Tapi ya kita harus tetap berhati-hati dengan tetap stay di rumah. Di kesimpulan pada diskusi malam hari kita ini, sangatlah kita perlu berhati-hati terhadap virus corona seperti itu ya, Ali. Jangan menyepelekan lah. Ya, karena menyepelekan itu sangat berbahaya teman-teman sekalian. Ya, terima kasih telah mengikuti diskusi kami yang sangat singkat malam ini ya. Terima kasih sekalian. Kurang lebihnya kita minta maaf jika ada salah kata atau yang mungkin kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan dari kami berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.